Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Ahmadur Rahman dengan NIM 07241 060 Prodi Teknik Sipil angkatan 2024. Pada presentasi kali ini saya akan menjelaskan geomatika dan sistem informasi geografis. Untuk pendahuluan, dalam presentasi ini saya akan menjelaskan apa itu geomatika, sistem informasi dan geografis, dilanjutkan lagi apa aja bidang minat teknik sipil, lalu peran geomatika, sistem informasi geografis dalam bidang minat teknik sipil, dan dilanjutkan dengan alat-alat pengukuran pada saat melakukan pengukuran. Yang pertama, geomatika. Geomatika adalah sebuah istilah ilmiah modern yang mempelajari dalam mengukur, menganalisis, serta mengelola deskripsi dan lokasi data-data kebumian yang kita sering sebut sebagai data spasial ataupun geospasial. Data-data ini berasal dari berbagai sumber, antara lain satelit yang mengorbiti bumi, sensor-sensor laut dan udara, serta peralatan ukur di daratan. Tujuan dari geomatika mendapatkan data-data tersebut, kita bisa lihat dari kehidupan sehari-hari kita. Ada di GPS contohnya. Dilanjutkan, apa itu sistem informasi dan geografis? Jadi, sistem informasi dan geografis atau yang kita sering sebut Geographic Information System adalah sistem informasi pemetaan berbasis komputer yang digunakan untuk memasukkan, menyimpan, dan mengolah serta menganalisis dan menghasilkan data referensi geografis atau data geospasial untuk mendukung pengambilan keputusan dalam perencanaan ataupun pengelolaan penggunaan lahan sumber daya alam, lingkungan, transportasi, fasilitas data, dan pelayanan umum lainnya. Jadi data-data tersebut dikumpulkan untuk para teknik sipil ataupun arsitek yang ingin mendapatkan sistem atau geografis dari lingkungan tersebut yang akan dibangun. Dilanjutkan lagi. Jadi, peran geomatika serta sistem informasi dan geografis pada bidang minat teknik sipil itu apa aja? Dan kali ini saya mengambil tiga bidang minat teknik sipil. Yang pertama ada bidang geoteknik, yang kedua ada bidang transportasi, dan yang terakhir ada bidang struktur. Saya akan menjelaskan bidang geoteknik. Pertama, rekayasa geoteknik adalah salah satu cabang teknik sipil yang mempelajari perilaku bumi atau tanah. Rekayasa geoteknik juga disebut juga bisa digunakan dalam di pertambangan, perminyakan, dan ilmu lainnya yang berkaitan dengan konstruksi di atas suatu atau di bawah permukaan. Rekayasa geoteknik menggunakan fundamental mekanika tanah dan batuan untuk meneliti kondisi di bawah permukaan dan material seperti desain fondasi, kepentingan lereng, dan lain-lain. Intinya, bidang geoteknik ini adalah fokusnya itu kepada bidang tanah ya, teman-teman. Nah, jadi di sini saya memiliki dua peran GSIG terhadap bidang geoteknik. Yang pertama, perencanaan dan perancangan fondasi. GSIG membantu dalam menentukan jenis fondasi yang sesuai terhadap bangunan dan karakteristik tanah pada lokasi tersebut. Serta, data uji sortir dan uji lab tanah dapat menentukan desain fondasi yang akan digunakan. Jadi, data-data yang dikumpulkan dari geomatika dan sistem informasi tadi bisa kita gunakan dalam uji lab serta bentuk fondasi apa saja yang bisa kita gunakan pada bangunan tersebut. Yang kedua, ada analisis risiko bencana geoteknik. Data GSIG dapat mengetahui potensi bencana alam yang terjadi sehingga dapat merencanakan infrastruktur yang aman terhadap bencana serta berguna dalam mitigasi perencanaan tanggap darurat di wilayah rawan bencana alam. Jadi, sistem informasi geografis tadi menyimpan beberapa data-data yang mungkin kita akan butuhkan seperti data bencana alam yang pernah terjadi di wilayah tersebut. Kita sebagai teknik sipil bisa jaga-jaga apa aja yang kita perlukan untuk
bangunan tersebut saat bencana tersebut terjadi. Kita lanjut ya. Yang kedua, ada bidang transportasi. Rekayasa transportasi adalah bidang keahlian yang berhubungan dengan merencanakan, mendesain, mengoperasikan, dan mengatur sistem transportasi seperti jalan raya, jalur atau rel kereta, transportasi air seperti di laut ataupun tsunami, serta udara seperti pesawat dan bandara. Transportasi mempelajari mengenai sistem transportasi dalam perencanaan dan pelaksanaannya. Pekerjaannya antara lain seperti pengerasan jalan, geometri jalan, perancangan, perencanaan, dan pengelolaan sistem parkir, serta jalan rel, pelabuhan, konstruksi bandar udara, terminal, stasiun, dan manajemennya. Nah, peran GSIG terhadap bidang transportasi itu apa aja? Yang pertama, ada analisis terhadap manajemen lalu lintas. Analisis terhadap manajemen lalu lintas membantu dalam mengumpulkan data-data lalu lintas, seperti kepadatan lalu lintas pada jalur tersebut, kecepatan rata-rata pengguna transportasi yang melewati jalur tersebut, serta membantu dalam merencanakan lampu lalu lintas, rambu jalan, serta marka pada jalan tersebut. Yang kedua, pengelolaan transportasi publik. GSIG berperan juga meningkatkan sistem transportasi umum untuk meningkatkan efisiensi dan pengurangan karbon pada kendaraan. Nah, seperti akses mode transportasi udara, darat, maupun laut. Adanya data GSIG, kita bisa merencanakan transportasi publik yang akan digunakan pada kota-kota yang akan dibangun di masa akan datang. Lanjut, yang terakhir ada bidang struktur. Rekayasa struktur adalah bidang yang mempelajari masalah struktural dari materi yang digunakan untuk pembangunan. Sebuah bentuk bangunan mungkin bisa dibuat dari beberapa pilihan jenis material seperti baja, beton, kayu, kaca, ataupun bahan-bahan lainnya. Setiap bahan tersebut memiliki karakteristiknya masing-masing. Ilmu struktural mempelajari sifat-sifat material sehingga pada akhirnya dapat dipilih material mana yang cocok untuk jenis bangunan tersebut. Lanjut. Nah, peran GSIG terhadap bidang struktur yaitu yang pertama ada pemetaan infrastruktur existing, yaitu sebelum merencanakan struktur baru, pemetaan infrastruktur yang sudah ada di sekitar lokasi proyek sangat penting. Geomatika sangat membantu dalam mendokumentasikan jaringan utilitas seperti saluran air, saluran kabel, listrik, dan sebagainya. Jalan dan bangunan yang ada untuk menghindari adanya gangguan ataupun kerusakan selama proses konstruksi. Dilanjutkan, yang kedua adalah analisis kestabilan struktur dan tanah. Dengan mengimplementasikan data geospasial mengenai kondisi tanah, curah hujan, dan potensi bencana alam seperti gempa bumi, longsor, dan lainnya, geomatika dan sistem informasi geografis dapat digunakan untuk menganalisis potensi risiko yang memengaruhi kestabilan struktur. Ini memungkinkan perancangan yang lebih aman dan adaptif terhadap kondisi lingkungan sekitarnya. Oke, nah yang terakhir, alat pengukuran geomatika dan sistem informasi geografis yang kita gunakan, yang pertama itu ada WaterPass, yang kedua itu ada Theodolite, ada Total Station, serta ada EDM atau Electromagnetic Distance Measurement. Sekian dari saya. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu.